Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang para adik-adik semua di kegiatan masa pengenalan kehidupan sekolah, dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang memberikan kesempatan kepada saya selaku memberikan materi ceramah wawasan kebangsaan. Sebelum saya akan memberikan wawasan kebangsaan, saya akan memaparkan jati diri saya. Nama Bambang Agus Setiawan, pangkat Kapten Satuan Secaba Rindam 5 Brawijaya, alamat di Asrama Secaba Rindam 5 Brawijaya. Perlu kita ketahui bersama bahwa SMA Muhammadiyah 3 Jember ini adalah sekolah kebanggaan kita bersama, sekolah yang mempunyai kualitas mutu yang bagus, kualitas yang berpotensi untuk menumbuhkan akhlak yang karimah, dan adik-adik semuanya di sini ini bersyukur bisa diterima di lembaga ini dengan baik, dengan tulus ikhlas untuk bisa mendaftar di sini. Adapun beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam pelaksanaan kegiatan MPLS ini. Yang pertama adalah bahwa materi wawasan kebangsaan adalah materi pokok di dalam pelaksanaan kegiatan MPLS ini. Di samping kegiatan-kegiatan pokok tersebut, ada kegiatan tambahan, kegiatan inti, dan kegiatan yang perlu disampaikan dalam aturan-aturan yang ada di lembaga ataupun SMA Muhammadiyah 3 Jember ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu disampaikan, perlu diberikan pemahaman kepada adik-adik semuanya ini, bahwa kegiatan ini sudah termasuk adalah kegiatan yang virtual karena kaitannya dengan pandemi COVID-19. Kita tetap melaksanakan protokol kesehatan, baik menjaga jarak ataupun menggunakan masker, mencuci tangan sebelum kegiatan. Itulah yang harus kita laksanakan sebagai protokol kesehatan yang kita laksanakan bersama-sama, dengan harapan pandemi ini terus berlalu dan kita dapat diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Itu sebelum saya masuk ke materi wawasan kebangsaan, saya mengilas dulu sejarah perjuangan bangsa. Kalau kita tidak mengetahui sejarah perjuangan bangsa, kita tidak akan mengetahui tentang wawasan kebangsaan tersebut. Jadi secara perjuangan bangsa diawali dengan beberapa kerajaan yang ada di Nusantara ini. Bahwa Indonesia belum terbentuk, tapi adanya suatu pulau yang namanya adalah Nusantara. Yang itu ada beberapa peradaban yang dimulai dengan kerajaan Sailendra ataupun kerajaan Sriwijaya yang terpapar ataupun yang terdapat di sepenanjung Malaka sampai dengan Jawa Barat. Itulah kerajaan besar yang ada di Indonesia pada waktu itu, pada abad ke-7. Dengan perkembangannya waktu, berjalannya situasi, terjadilah peperangan antar dua negara atau dua kerajaan, terjadi perpecahan, maka kerajaan Sailendra ataupun kerajaan Sriwijaya hancur karena konflik yang berkepanjangan. Dan itu pun berubah menjadi abad yang ke-7 masuk kerajaan Majapahit yang ada di Jawa Timur, yang kita kenal dengan patihnya adalah Patih Gajah Mada. Dan kita juga tahu dia mempunyai sumpah yang intinya adalah menyatukan Nusantara ini menjadi satu, yaitu sumpahnya dengan Sumpah Palapa. Dan itu pun berjalan dengan perjalanannya waktu dan tidak bisa melanggengkan kerajaan tersebut. Tahun demi tahun terjadi kehancuran karena adanya perang saudara, yaitu perang Parekrek antara Kusumawardhani dengan Hayam Wuruk pada waktu itu. Terjadilah perang saudara inilah yang membuat kehancuran pada waktu itu. Dan itu pun sudah berdiri kokoh antara dua kerajaan itu, tidak hancur, walaupun hancur karena
bukan karena invasi dari musuh, tapi karena perang saudara yang ada di negara itu ataupun yang ada di kerajaan itu. Makanya kita sudah banyak berpengalaman dalam hal bagaimana kita menyatukan suatu pulau, menyatukan kebudayaan kita, menyatukan kebinekaan Tunggal Ika sudah mulai dari zaman kerajaan. Nah, untuk hal tersebut, perpanjangan waktu dengan abad ke-20, dengan 20 tahun yang datang, baru muncullah Dr. Sutomo sebagai pendiri Budi Utomo. Itulah awal dari pergerakan Indonesia. Karena kita sama-sama mengetahui selama kerajaan itu hancur, bahwa bangsa Belanda ataupun Nederland masuk ke Indonesia dengan dalih berdagang, dengan cara VOC, dengan mengendalikan rempah-rempah kita, mengendalikan hasil bumi kita, dibawa keluar dengan harapan kita menjadi menderita. Kalau kita menjadi penderita, maka pasti kita akan menjadi kehancuran. Oleh sebab itu, bahwa kita harus bersatu, bahwa adik-adik semuanya harus bersatu, harus mempunyai tekad, senasib sepenanggungan, senasib seperjuangan, bahwa kita sama-sama menginginkan untuk merdeka. Kita lama dijajah oleh bangsa Belanda, sampai dengan 350 tahun. Dengan itulah kita ini sama-sama greget untuk mau keluar dari penjajahan tersebut. Kita juga bersyukur setelah 20 tahun berjalan dari pelaksanaan kegiatan tersebut, muncullah Budi Utomo ataupun pendiri Budi Utomo yang dilaksanakan oleh Dr. Sutomo pada tahun 1908. Itulah masa-masa kebangkitan kita untuk melaksanakan kegiatan kita senasib sepenanggungan untuk melaksanakan kegiatan kemerdekaan. Pada tahun itu pun kita berjalan sampai dengan 20 tahun yang akan datang, muncullah pergerakan pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini itulah awal pergerakan kita mengetahui akan bendera Indonesia, mengetahui menyanyikan lagu Indonesia pertama kali dilaksanakan. Itulah awal-awal pergerakan kita untuk muncul dengan menginginkan kita terlepas dari belenggu penjajahan, yaitu dengan bunyinya bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Itulah yang kita dengung-dengungkan, bahwa Indonesia itu harus bersatu dulu. Kalau kita sudah bersatu, maka kita akan hidup lebih enak, hidup lebih mandiri dan terlepas dari penjajahan. Dari pergerakan itulah muncul pergerakan-pergerakan pemuda dalam melaksanakan kegiatan dengan terlepasnya belenggu penjajahan yang diawali dengan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itulah awal tonggak proklamasi kemerdekaan, bahwa kita ini ingin merdeka, bahwa kita ini ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dengan harapan kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan keutuhan wilayah, keutuhan NKRI ini, diharapkan bahwa bangsa Indonesia ini bangsa besar, bangsa yang punya kekayaan alam yang banyak, kekayaan alam yang berlimpah. Oleh sebab itu, inilah tugas-tugas para adik-adik semuanya untuk menjaganya, tugas adik-adik semua untuk bisa mempertahankan sampai dengan titik darah penghabisan. Itulah yang kita harapkan, harapan kita semua, harapan guru, itulah harapannya nanti sebagai penerus bangsa, adik-adik juga bisa menjadi tulang punggung tonggak perjuangan kita. Akan estafet akan diberikan dari generasi tua ke generasi muda. Itulah harapan kita semuanya. Maksud dan tujuan memberikan wawasan kebangsaan ini tidak lain adalah ingin menyatukan satu persepsi, yaitu persepsi kita ingin menyatukan mempunyai dasar awal bela negara, mempunyai dasar untuk menyatukan Bhinneka Tunggal Ika, menyatukan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah milik kita bersama dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini baru masuk ke bab pendahuluan, bahwa bangsa Indonesia itu besar. Makanya sebagai materi inti dalam
pelaksanaan kegiatan ini adalah wawasan kebangsaan, nanti akan saya lanjutkan dengan radikalisme, dengan sedikit sistem pertahanan rakyat semesta. Bagaimana kalau kita ini ancaman perang di Indonesia yang terjadi, maka adik-adiklah yang harus bisa sebagai komponen cadangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang pertama adalah bagaimana kita ini mengerti tentang wawasan kebangsaan itu sendiri. Yang kedua, bagaimana kita mempunyai rasa kebangsaan, bagaimana kita mempunyai faham kebangsaan. Yang terakhir adalah bagaimana kita mempunyai rasa pembinaan semangat kebangsaan. Itulah 3 momentum dasar yang harus adik-adik laksanakan. Yang pertama adalah rasa kebangsaan harus tinggi, yang kedua faham kebangsaan harus sudah menyatu dalam diri kita, yang ketiga adalah semangat kebangsaan yang harus kita tumbuhkan mulai dari awal adik-adik masuk di sini. Saya ngomong di sini ataupun memberikan wawasan ini tidak lain adalah sesuai dengan referensi ataupun sesuai dengan bujuk teknik tentang wawasan kebangsaan, yaitu sekepnya dari Kepala Staf Angkatan Darat ataupun Kasat. Mungkin adik-adik tahu sekarang Kasat mengeluarkan bujuk tentang wawasan kebangsaan, nomornya adalah nomor 180 angka Romawi 7 tahun 2015. Ini sudah diperbarui tanggal 28 Juli tahun 2015. Ini dengan harapan adik-adik bisa mengetahui semua tentang wawasan kebangsaan, meskipun hanya sedikit saja, meskipun hanya sekuil saja tentang wawasan kebangsaan. Jadi awal dari wawasan kebangsaan itu bagaimana kita senantiasa sepenanggungan ingin merdeka, ingin kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Merdeka dengan harapan ya kita tidak akan menderita lagi dengan hal-hal lain yang masuk ataupun hal-hal lain yang bisa merorong tentang kewibawaan bangsa Indonesia. Jadi wawasan kebangsaan itu sendiri adalah bagaimana cara pandang diri kita, diri saya, diri adik-adik semua tentang negara, tentang tanah air dan lingkungannya. Karena lingkungan kita ini luas dengan berbagai pulau, berbagai macam-macam budaya, bermacam-macam agama, bermacam-macam tentang ras. Itulah kita satukan dengan wadah kesatuan Republik Indonesia, dengan wadah keragaman yang intinya berdaulat, berbangsa dan bernegara. Jadi intinya adalah bagaimana wawasan kebangsaan itu adalah memandang diri kita dan tanah airnya, termasuk lingkungannya, termasuk kepulauan yang ada di Indonesia ini, agar kita utuh, agar kita berdaulat dengan berbangsa dan bernegara. Itulah inti dari pengertian dari wawasan kebangsaan. Yang kedua adalah bagaimana kita mempunyai rasa kebangsaan yang tinggi. Rasa kebangsaan yang tinggi kita diawali dengan diri kita sendiri, dengan kegiatan kita sehari-hari. Kegiatan ini diawali dengan bagaimana kecintaan kita terhadap tanah air. Kalau kita tidak cinta tanah air, maka tidak akan bisa kita akan berkembang. Cinta tanah air, kalau kita kehidupan di sekolah, apalagi masa-masa pengenalan kehidupan sekolah ini diawali dengan kegiatan upacara, kegiatan paskibraka, kegiatan kepramukaan ataupun Hizbul Waton ataupun kegiatan-kegiatan lain yang kira-kira untuk mendukung kesekolahan ini adalah itu bagaimana kecintaan kita terhadap tanah air. Itulah awal kita ini harus cinta dulu. Kalau kita mau berperang, kalau kita mau masuk ke dalamnya, kita harus cinta dulu, harus tahu dulu bagaimana karakteristik bangsa Indonesia. Yang pertama cinta, baru kita mau masuk ke dalamnya dengan cara bergotong royong. Bergotong royong ini adalah warisan dari leluhur kita yang hampir punah, yang hampir kita tidak ada lagi untuk kehidupan di sekolah, kehidupan di lingkungan. Kadang-kadang gotong royong itu hampir ditiadakan. Makanya mulai saat ini kita gerakkan lagi gotong royong dengan membahu-membahu untuk membangun. Jangan kita mengotori sekolahan ini, jangan kita mencemari sekolahan ini dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk ataupun kelakuan-kelakuan yang tidak baik yang menganggapkan tercemarnya sekolahan ini. Oleh sebab itu, dengan gotong royong kita saling mengingatkan, saling mengisi. Itulah harapan saya, harapan ibu guru, harapan bapak kepala sekolah, harapan kita semua. Kita sekolah ini bisa maju. Ya maju dengan ya kehadiran adik-adik bukan menambah masalah, tapi
mendampingkan maju untuk kehidupan kita ataupun kehidupan di sekolah ini. Makanya awal-awal dari masa perkenalan kehidupan sekolah ini dengan harapan adik-adik mengetahui bagaimana kegotong royong kita, saling asa dan asuh bagaimana untuk biar maju ke depan. Ayo kita majukan sekolahan ini. Siapa lagi kalau bukan adik-adik? Siapa lagi kalau bukan yang ada di sini untuk memajukan ini? Dengan dasar ya kita harus bisa mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang bagus, mempunyai jasmani ataupun badan kita sehat, serta iman dan takwa adalah yang paling utama. Yang ketiga adalah bangga sebagai Indonesia. Kita harus bangga. Kita hidup di Indonesia ini harus bangga. Bangga dengan produk yang ada di Indonesia, produk ciptaan kita sendiri, dengan berbagai macam-macam inovasi yang kita laksanakan. Itulah harapan saya ini, harapan kita semua adik-adik mempunyai inovasi yang bagus dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan ataupun ilmu-ilmu yang lain. Ayo giatkan, ayo kita sama-sama membangun sekolahan ini. Dengan kita bangga kepada Indonesia, kita juga bangga terhadap lingkungan kita, bangga terhadap sekolah kita. Kebanggaan itu harus diawali dengan dasar kita ini dari awal. Kalau dari awal kita sudah tidak senang, maka semuanya akan tidak senang. Makanya dari awal inilah kebanggaan kita ini harus sama-sama mulai dasar dengan harapan ke depan kita lebih baik lagi, ke depan kita lebih maju lagi. Yang keempat adalah, yang paling utama adalah mempunyai dasar bela negara. Mempunyai dasar bela negara inilah awal sebagai bagaimana adik-adik mulai lulus kemarin dari SMA, dari SMP ataupun sekolah menengah pertama menjadi menengah atas. Inilah harapan sudah tidak ada lagi kita ini menuntut orang tua kita. Kita harus bisa berdiri, kita harus bisa mandiri, bahwa kita ini sudah dewasa, sudah menengah atas. Kita ini sudah mau menuntut karir kita, menuntut cita-cita kita diawali dari sini, dari SMA ini, dengan harapan kalau kita mempunyai awal bela negara, kapanpun dan dimanapun, kalau seandainya itu tugas ataupun itu tugas dari guru, tugas dari kakak senior, tugas dari rekan, itulah yang harus kita laksanakan. Semuanya adalah amanah. Apa yang diberikan kepada sekolah, apa yang diberikan oleh bapak dan ibu guru adalah amanah yang harus dikerjakan. Jangan sampai diabaikan, jangan sampai kita ini mau menangnya sendiri ataupun mau enaknya sendiri, itu yang tidak boleh. Makanya harus mulai dari awal sudah tingkatkan kekompakan, tingkatkan saling solidaritas antar teman, tingkatkan kita ini sama-sama belajar di sini. Ayo kita majukan sekolahan ini, ayo kita sama-sama menjaga aturan yang ada di sini, ayo kita sama-sama menjaga lalu lintas, aturan-aturan yang ada di luar kita patuhi. Jangan sampai yang aturan kita laksanakan di sini setelah keluar dari sekolah ini, setelah pulang dari sekolah kita sudah bebas, kita sudah tidak mematuhi aturan-aturan yang ada di luar. Nah, ini tidak boleh dilaksanakan. Makanya aturan di sekolah kita lanjutkan dengan sampai aturan di lalu lintas di jalan, sampai dengan aturan sampai di rumah. Itulah yang harus menjadi tolak ukur bagaimana kecintaan kita untuk membela negara kita, membela sekolah kita dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak perlu. Yang kedua dari bab tentang wawasan kebangsaan adalah rasa pembinaan faham kebangsaan. Faham kebangsaan adalah faham bagaimana kita ini dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Itulah faham kita yang harus kita ketahui. Kita tahu bersama bahwa Indonesia adalah merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Itulah bukan hadiah dari bangsa lain, bukan dari hadiah dari bangsa Jepang, bukan hadiah dari Belanda, bukan, tapi adalah jerih payah kita. Jerih payah kita bagaimana pejuang-pejuang dulu untuk mempertahankan Indonesia dengan senasib sepertanggungan menginginkan ini merdeka, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang harus kita perjuangkan, bangsa yang punya kekayaan alam yang banyak. Itulah yang kita harus mengetahui lebih dalam lagi, bahwa Pancasila, bahwa Undang-Undang Dasar tahun 45 dan Proklamasi Kemerdekaan itulah adalah tonggak bagaimana paham kita harus mengetahui dulu. Hati kita sudah menyatu dulu dengan paham kita ini, yaitu Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945 telah menjadi tonggak konstitusi, kembali landasan ideologi kita yang harus kita laksanakan, yang harus kita berikan kepada wawasan kepada adik-adik semua ataupun pada rekan-rekan semuanya, harus mengetahui dulu dasar ataupun paham kebangsaan kita ini. Kalau sudah paham kebangsaan kita ini, sudah menyatu dalam diri kita, menyatu dari diri kita, maka pantang menyerah tidak akan pasti tidak akan pantang menyerah. Kalau sudah ada pantang menyerah, apapun yang diberikan kepada adik-adik ataupun diberikan oleh guru ataupun diberikan oleh kepala sekolah, dewan guru, tidak akan dikerjakan karena adik punya sifat pantang menyerah. Itulah yang harus ditanamkan di dalam hati, bahwa rasa ataupun faham kebangsaan kita harus kita tumbuhkan mulai dari awal ini, mulai dari kalian adik-adik masuk di lembaga ini ataupun masuk di SMA Muhammadiyah 3 Jember ini, dengan harapan semuanya dapat lolos, semuanya dapat bisa menikmati kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Itulah harapan guru, harapan para senior ataupun para rekan-rekan pembina ataupun pembimbing. Itulah dengan harapan, ayo sama-sama memajukan sekolah ini dengan baik. Ayo kita sama-sama kita melaksanakan kegiatan MPLS ini dengan baik dan bisa bersemangat. Itulah intinya untuk pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga adalah bagaimana pembinaan semangat kebangsaan. Nah, ini sudah kita masuk ke semangat. Tadi saya ulangi lagi, kita rasa kebangsaan kita yang tinggi. Yang kedua, faham kebangsaan kita yang bagus, dan semangat kebangsaan yang tinggi. Itu yang harapan. Semangat ini adalah bagaimana adanya senasib sepenanggungan. Senasib kita ini sama-sama melaksanakan kegiatan ini dengan bekal yang sama, semuanya akan diberikan dengan bekal yang sama, dengan ilmu yang diberikan semua. Itulah harapan semuanya, harapan kita semua, harapan orang tua bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya adalah kesetiakawanan. Kalau kita tanpa adanya rekan, adanya teman, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Apalagi dengan adanya guru, adanya rekan, adanya senior. Itulah harapan kita sama-sama, bahwa kita hidup di lembaga ini ataupun di SMA ini tidak sendirian, tapi kita hidup dengan bersama-sama dengan teman-teman, saling asah, saling asuh, saling asih, saling memberikan masukan, saling memberikan motivasi. Itulah harapan saya, harapan kita semua. Dengan kita bisa melaksanakan kegiatan, kita dapat melaksanakan MPLS ini dengan kegiatan yang bagus, dengan kegiatan yang benar. Yang ketiga adalah sifat rela berkorban. Sifat rela berkorban ini harus kita tanamkan sekarang ini. Kalau kita tanpa rela berkorban, kita tidak akan bisa berhasil. Kita berhasil karena kepemimpinan ibu kepala sekolah, kepemimpinan dewan guru, kepemimpinan senior. Itulah kepemimpinan dialah yang harus kita laksanakan. Kepemimpinan kita yang sudah berhasil itu yang kita laksanakan. Untuk itu, untuk adik-adik harus bisa rela berkorban untuk melaksanakan atau memajukan sekolahan ini. Yang intinya adalah memajukan Indonesia. Bagaimana Indonesia ke depan, itulah harus kita ini korbankan dengan waktu, korbankan dengan usaha, berkorban dengan dana, berkorban dengan apa saja yang kira-kira untuk memajukan lembaga ini ataupun memajukan Indonesia ini, dengan sifat rela berkorban untuk memajukan bangsa dan Indonesia. Yang kedua adalah jiwa patriot. Inilah jiwa-jiwa patriot yang harus kita panggil sekarang ini. Tanpa kehadiran adik-adik, tanpa kehadiran semua yang ada di sini, kita ini tidak akan bisa ada apa-apanya. Untuk itu kita harus bisa sama-sama bertoleransi, bersama-sama kita ini hidup bersahaja, kita hidup sesuai dengan segala hal yang ada. Baik, kalau kita punya keterbatasan, makanya kita harus tutupi keterbatasan itu dengan kemampuan. Baik kemampuan satu dengan yang lain, memang kalau tidak bisa, kita sama-sama memajukan ataupun sama-sama menggandeng bagaimana kemampuan yang lemah kita tolong menjadi bagus. Jangan biarkan rekan kita, jangan biarkan adik-adik kita, jangan biarkan teman-teman kita ini terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik, terjerumus dengan kemampuan ataupun terjerumus dengan
paham-paham yang lain. Contohnya paham yang saat ini lagi marak, yaitu paham radikalisme. Radikalisme ini bagaimana kita dicuci otak kita, bagaimana kita ini masuk di dalamnya, ataupun bagaimana kita ini kok bisa masuk di ranah radikalisme, kita menjadi Islam garis keras. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Makanya mulai udah dari dasar kita harus bisa memacu menjadi melindungi diri kita ini dengan iman dan takwa. Makanya kalau sudah iman dan takwa, ataupun radikal, ISIS ataupun yang lainnya, terorisme itu tidak akan bisa masuk di dalam tubuh kita, tidak masuk di dalam hati kita. Kalau kita iman dan takwa kita ini lemah, maka hal-hal tersebut bisa masuk. Untuk seperti itu kita berpesan kepada Dewan Guru, pada adik-adik semua yang ada ini termasuk senior, ayo sama-sama kita tinggalkan dari radikalisme itu, karena hal-hal seperti itu akan merusak citra kita, merusak alma mater kita, merusak kehidupan kita yang ada di sini. Karena hancur ataupun tidak hancurnya lembaga ini ataupun sekolah ini karena adik-adik semuanya, karena Dewan Guru, karena senior-senior itu yang ada. Makanya kita harus sama-sama menjaga hal tersebut dari paham-paham lain selain paham yang sudah ada di sini, ataupun ketentuan-ketentuan lain yang ada di sini. Maka untuk sebab itu ikuti aturan yang sudah ada, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Baik aturan yang ada di lembaga ini, SMA ini, kita ikuti. Baik aturan yang ada di luar, kita ikuti. Dengan harapan semua berjalan dengan baik, berjalan dengan bagus. Ya, harapan kita semua, adik-adik semuanya lulus, adik-adik dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Dan kita juga sama-sama berdoa. Karena ibarat orang adalah, pertempuran itu adalah dengan modal ibadah, dengan modal doa, kita akan memberikan kemenangan yang bagus, kemenangan yang maksimal. Tapi tanpa doa, tanpa ibadah, tanpa iman dan takwa, maka kehancurannya akan datang. Maka oleh sebab itu adik-adik semua yang ada di sini, ayo kita sama-sama mulai dari awal lagi, mulai dari baru lagi. Kita perbarui iman kita, perbarui dan takwa kita, perbarui lagi ibadah kita. Jangan sampai kalau sudah dewasa ini, sudah sampai SMA ini, sholat 5 waktu saja harus sudah disuruh-suruh. Nah, ini harus tidak kita tinggalkan. Oleh sebab itu, ayo kita sama-sama membangun sekolah ini dengan sebaik-baiknya. Dengan membangun sekolah ini dengan kompetensi yang bermutu, dengan berinovasi, itulah harapan sekolah ini. Adik-adik bisa keluar, bisa mengharumkan nama sekolah ini di nasional ataupun sampai dengan internasional. Itulah harapan kita semua. Dengan harapan Dewan Guru ataupun Bapak Kepala Sekolah, inilah menjadi harapan semuanya yang ada di lembaga ini. Harapan saya setelah melaksanakan masa MPLS ini sudah selesai, tapi jiwa patriotis, jiwa rasa kebangsaan, faham kebangsaan dan semangat kebangsaan harus tetap dijaga, harus tetap terjalin, bahwa sewaktu-waktu negara membutuhkan kalian adalah garda terdepan untuk melaksanakan kegiatan. Untuk sebab itu tetap kita sudah memasuki masa pandemi sekarang ini, kita tetap bisa menjaga protokol kesehatan dengan kita menjalankan ketentuan-ketentuan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Untuk sebab itu tetap jaga kesehatan, jaga kekompakan, dan jaga soliditas, bahwa SMA Muhammadiyah 3 Jember ini adalah solid yang bisa diandalkan di sekolah-sekolah lain. Itu saja harapan saya sebagai wawasan kebangsaan, dengan harapan, dengan penekanan saya ke depan bahwa Indonesia adalah masih menunggu dharma bakti para adik-adik semua.